Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semoga guys-guysnya aku yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah yang melakukan aktivitas apapun semoga sehat selalu. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan video yang kemarin guys ya. Yang tentang tindak kriminal itu loh guys. Kali ini Holila TV akan membahas tentang kejadian nyata yang terjadi di dekat warung guys ya. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa untuk menceritakan kejadian ini, cuman maksudnya itu agar guys-guysku itu lebih waspada gitu, hati-hati gitu. Sebagai pencerahan lah, biar hati-hati terus, biar waspada terus, habis itu biar selamat gitu aja, nggak ada maksud lainnya. Dimulai dari yang pertama nih guys ya, yang terjadi di dekat warung sini. Ini ada dua kejadian. Yang pertama itu begal di dekat warung, yang nggak di dekatnya sih, sekitar berapa meter, sekitar 15 meter ya, sekitar 20 sampai 15 meter lah dari warung itu guys, karena teriakannya itu terdengar dari warung sini. Itu kejadian begalnya saya yang nyata itu 2 kali, yang lain-lain saya nggak dengar karena pagi-pagi sudah banyak polisi. Sebenarnya banyak kejadiannya, cuman yang saya dengar dari telinga ini itu 2 kali. Terus itu yang kejadian begal. Terus yang kejadian penjambretan itu juga 2 kali guys. Yang dekat warung sini sekitar 10 meter. Kalau yang satunya kan ada dua kejadian. Kalau penjambretan sama pencopetan tuh 2 kejadian sekitar 7 atau 10 meter dari warung. Terus yang kedua itu deket di warung sekitar 4 meter lah, deket lah di sampingnya itu depan. Kalau begalnya itu 2 kali juga kejadian, tapi jaraknya dari warung itu sekitar 15 sampai 20 meter dari warung. Kalau kejadian-kejadian lainnya banyak sih guys, cuman saya nggak dengar. Cuman yang dengar itu cuman 2 kali kejadian itu tadi. Yang jaraknya, yang begal loh ya, beda dengan penjambretannya. Kalau yang begal juga 2 kali, yang penjambretan juga 2 kali. Sama, kalau yang begal tuh tempatnya yaitu di sekitar antara 15 sampai 20 meter itu guys. Oke, yang pertama ya, ini saya akan menceritakan dulu yang tentunya yang yang copet dulu dah. Nanti yang terakhir yang begal ya guys ya, yang begal sepeda. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah, semoga menjadi pelajaran kita semua untuk lebih waspada dan hati-hati aja. Yang pertama saya akan menceritakan sesuai dengan penglihatan dan pendengaran saya. Itu seorang ibu-ibu, saya ndak ngelihat waktu pencopetannya guys, cuman suara teriakan aja, minta tolong gini. Itu kejadiannya di dekat makam sebelah timur lah, di samping kanan warung. Itu sudah teriak-teriak, sudah nangis-nangis, sudah kebetulan pada waktu itu jalan rayanya sepi. Kejadiannya itu di siang hari, sekitar jam berapa ya? Ya jam 9, jam 10-an lah, sekitar jam 9-an 10-an. Kejadiannya siang. Pada waktu itu jalan raya sepi, sampai ibu-ibu itu sampai ke warung ini, singgah di sini sambil nangis-nangis, sambil teriak-teriak. "Dok, tolong dok." Loh Bu, kenapa? Ternyata tasnya dijambret orang guys. Ibu itu
kerjaannya sebagai penagih ke rumah-rumah, ya mungkin nagih-nagih hutang atau apa namanya, barang kreditan gitu guys ya. Gitu ya, mungkin kreditan barang, apa kreditan baju-baju atau alat rumah tangga, atau apa namanya, pinjam meminjam kayak di bank itu loh guys. Jadi ibu ini ceritanya suka nagih-nagih. Emang dari rumahnya itu sudah kelihatan kalau dia itu dibuntuti seseorang. Ceritanya begitu di warung. Apa ya? Pas ibu-ibu itu teriak-teriak, mampirlah ke warung ini. Terus saya tanyakan kenapa, ternyata tasnya dicopet, dijambret. Nggak tahu, saya nggak nanya jumlah uangnya berapa, nggak ngerti. Pokoknya ibu itu sudah luka karena dia kan ditendang dari atas sepedanya, itu sudah luka. Yang luka tangan apapun enggak saya lupa, apa kaki gitu saya lupa. Dia nangis guys, sedih. Langsung telepon keluarganya, beli minuman di sini, mungkin karena kaget. Ya uangnya dijambret. Awalnya kan ada yang buntuti, begitu di tempat kejadian sepedanya itu langsung ditendang, dia jatuh, tasnya diambil. Sepedanya pecah. Yang pecah itu di depan bodinya itu loh guys. Di depan bodinya, yang di lampu depannya itu loh pecah. Sama spion juga pecah, terus bodi yang depan deket ban depan tuh juga pecah. Jadi kaca yang lampu bagian depan itu pecah, berserakan darah, maksudnya yang luka itu ya juga keluar darah gitu guys. Jadi ya hilang uangnya, ndak ketemu. Itu kejadian antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Ya langsung nelpon keluarganya, habis itu dijemput sama keluarganya. Ya hilang uangnya sama tasnya, sama tas-tasnya sudah. Ibu itu merasa ada yang buntuti itu mulai dari rumahnya. Nyampe sini di sebelah yang saya jelaskan mulai dari awal itu tadi, kejadian di situ, udah diambil uangnya. Luka, nangis, teriak-teriak, tuh kejadiannya. Mengerikan kan? Tuh kejadiannya. Yang pertama. Ini ndak nyontek karena sudah hafal nih di otak ini, di otak saya, di pikiran saya itu sudah hafal, ndak perlu ngintip-ngintip. Itu kejadiannya sama ibu-ibu yang pertama. Terus yang kedua kejadiannya di depan gudang guys, yang di sebelah kiri warung. Tuh, yang pernah di vlog sebelumnya saya jelasin nih loh, gudang ini udah ngerti ya. Kejadiannya di depan gudang, pas di depannya. Kejadiannya juga siang-siang. Karena kan di sini kalau siang-siang ya gitu, copet sama penjambretan itu tadi. Tapi kalau begalnya itu malam-malam. Kalau yang kedua ini seorang ibu, suami istri lah. Ibu sama seorang bapak, suami istri bawa anak kecil. Anak kecilnya digendong apa taruh depan, saya kurang begitu paham. Karena saya ngelihat tuh dia sudah jatuh terjungkir berdarah-darah, gak tega guys. Ini juga di siang hari kejadiannya. Suami istri dari arah barat naik sepeda, bawa anak kecil. Ini digendong apa taruh depan, saya kurang begitu melihat ya. Kejadiannya setelah saya lihat tuh sudah di tanah, sudah banyak pasir-pasir, sudah banyak luka-luka guys. Jadi dari arah barat itu ditendang juga sepedanya terlempar berapa meter. Bapak dan ibunya itu juga jatuh terlempar. Anaknya yang kasihan guys, gak tega. Anaknya yang ini darah sama ini gigi juga. Ya kalau cerita anak gak kuat saya. Ya sama itu guys, apa namanya, tasnya itu juga yang diambil. Bapak sama ibu itu juga terlempar ya.
Anaknya juga terlempar, jatuh, kasihan. Berdarah-darah semua. Ibu, bapaknya, anaknya itu juga berdarah-darah. Sudahlah dibantu. Pada waktu itu di gudang tuh banyak orang. Jadi semua yang ada di gudang tuh keluar bantuin, termasuk di sini suami bantu semua. Langsung dibawa ke ke puskesmas. Dibantulah guys, luka semua. Apa namanya? Yang kasihan ya anaknya itu. Tasnya ya hilang, lenyap, sudah gak ada tasnya. Jadi buat guys-guysku, nggak ada maksud apa-apa menceritakan seperti ini. Maksudnya itu biar lebih waspada, biar lebih hati-hati di jalan. Semoga nggak terjadi ke kita, dijauhkanlah hal-hal seperti itu guys ya. Nah, ini yang cerita yang nomor 2. Ada 4 kan tadi, penjambretan, pencopetan tuh 2 kejadian. Yang paling seru itu guys, yang begal. Begalnya itu kejadiannya malam-malam. Kalau pencopetan, penjambretan tuh di siang hari. Kalau malam-malam begalnya guys. Tapi di part yang kedua ya. Sekali lagi nggak ada maksud apa-apa ya, sebagai pedoman pelajaran buat kita agar lebih mawas diri, hati-hati itu aja kalau di jalan. Waspada. Itu guys ya. Nanti di part 2-nya akan saya ceritakan tentang kejadian begal. Ini nyata, real ini guys. Nyata. Kejadian yang sangat nyata. Itu aja ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Semoga nggak kejadian ke kita. Dijauhkanlah hal-hal seperti itu. Holila TV undur diri dulu. Tunggu di cerita berikutnya ya. Kasih ya guys ya. Dan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.